Dari mana anjing hitam besar itu berasal? Anjing hitam besar siapa itu? Cepat dapatkan yang jangan menyakiti siapapun. Lari. Anjing hitam besar itu hendak menerkam. Bantu saya. Huacu. Cepat dan mundur. Siapa yang berbicara? Patung Erlang Shen yang telah terwujud. Itu benar-benar Erlang Shen. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Saya ingin berterima kasih. Darahmu telah mematahkan segelku. Sebagai tanda terima kasih, aku memberimu kemampuan untuk melihat melalui surga. Dan dapat membedakan yang benar dan yang salah dari segala sesuatu. Dan mengenali nilai segala sesuatu. Dan dengan terampil menggunakan kemampuan ini, jangan mengkhianati kasih karunia surga. Mataku cerah. Gelombang energi masuk. Dapatkah Anda benar-benar melihat nilai dari segala sesuatu? 10 buah kuas. 15 pembakar dupa. Saya sebenarnya memilikinya. Kemampuan untuk membedakan antara hal-hal nyata dan palsu. Itu bagus. Kemudian saya bisa menggunakan kemampuan ini. Mengambil kebocoran besar, menghasilkan banyak uang. Tapi ini semua adalah Yingpin. Saya ingin mendapatkan tawar-menawar, tetapi saya bahkan tidak mendapat kesempatan. Menghela nafas. Jangan pergi, jangan pergi. Anda baru saja menabrak kios saya seperti ini. Harta karun semuanya hancur. Begitulah cara saya ingin pergi. Bayi. Saya baru saja melihat bahwa kios ini penuh dengan barang palsu. Ini adalah kain yang digunakan untuk melindungi pin elang. Ini adalah kain brokat dari dinasti pertengahan Qing. Itu bernilai 200.000. Anda dapat mendapatkan penawaran dan membelinya. Hei, apa yang kamu lamun? Saya menghabiskan banyak uang untuk memperoleh harta karun ini. Bagaimana Anda akan memberi kompensasi kepada saya? Berapa banyak uang? 5.000 yuan. 5 batang surgawi. Semua ini palsu. Sama sekali. Paling-paling, itu bernilai 500 yuan. Anda pikir saya seorang gadis kecil yang tidak tahu cara menilai harta karun? Hanya mencoba menipu saya. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Apakah saya berbicara omong kosong? Anda mengetahuinya sendiri. Namun, di mana kios Anda? Saya benar-benar crash. Bagaimana dengan ini? Mari kita masing-masing mundur selangkah. Aku akan memberimu 1.000 yuan. Anda meletakkan semua harta karun di kios ini. Kemas semuanya untuk saya. Saya akan kembali dan melihat apakah ada sesuatu yang dapat digunakan. Barang-barang di kios ini. Secara keseluruhan, itu hanya sekitar 300 yuan. 1.000 yuan adalah kemenangan besar. Baiklah kalau begitu. Tidak mudah bagi gadis muda sepertimu. 1.000 baik-baik saja. Blok kering telah dipindahkan. Brokat senilai 200.000 yuan akhirnya di tangan. Pavilion Yuan ini mengkhususkan diri dalam mengumpulkan barang antik. Datang ke sini jelas merupakan pilihan yang tepat. Halo, Nona muda. Saya datang ke sini untuk membeli harta karun. Masih menjual harta karun. Bos, saya di sini untuk menjual barang. Lihat ini. Gadis. Semua hal ini palsu. Saya tahu. Saya hanya ingin Anda melihat kain ini. Polanya mewah, lembut saat disentuh. Ya ampun, Nona. Ini adalah kain brokat dari periode pertengahan Qing. Pelestarian masih cukup lengkap. Setidaknya bernilai 200.000. Oh sayang. Anda menggunakan brokat yang begitu berharga, namun mereka datang untuk membungkus palsu ini. Ini benar-benar harta langka. Hal-hal ini, saya juga melihat mereka di warung pinggir jalan, dibeli bersama di tempat. Anda benar-benar mengambil penawaran di warung pinggir jalan. Nona, Anda benar-benar mengesankan. Saya membayar dengan harga pasar. Dibeli seharga 200.000. Bagaimana perasaan Anda? Kain ini memang bernilai 200.000. Bos tidak akan menipu saya. Lain kali saya menemukan tawar-menawar, saya akan kembali ke tempat ini untuk bergerak. Kesepakatan. Tercatat 200.000 yuan. Sesuatu yang bernilai 1.000 yuan. Dia menjualnya seharga 200.000 yuan secara berturut-turut. Perspektif ilahi ini terlalu menakjubkan. Saya harus pergi menjelajah lagi. Mungkin Anda bahkan bisa mengambil penawaran yang lebih besar. Terima kasih, bos. Saya akan pergi sekarang. Baiklah. Berhati-hatilah. Ayo, lihatlah. Bahan giok ini baru saja dibawa dari Myanmar. Anda pasti bisa mendapatkan produk yang bagus. Kain ini juga tidak terlihat terlalu bagus. Berjudi di atas batu. Saya memiliki penglihatan sinar X untuk bermain dengan ini. Anda dapat dengan mudah menemukan penawaran besar. Maaf memberi jalan. Sepotong batu giok ini adalah batu giok yang lu tipe S. Bernilai 500.000. Hei, gadis kecil. Jangan hanya melihat. Berjudi batu giok hanya menyenangkan ketika Anda harus bermain. Yuk, pilih salah satu yang terlihat bagus. Bos, berapa ini? 3 gan kuai. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada barang bagus di kiosnya. Setelah memotong begitu lama, semuanya memo. Jangan biarkan dia membodohi Anda. Terima kasih, itu bukan apa-apa. Kemudian saya akan membelinya dan mencobanya terlebih dahulu. Baiklah. Apakah itu pemotongan batu di tempat? Jika keluar, saya membelinya kembali dengan harga pasar. Buka. Gadis kecil itu tidak mau mendengarkan nasihat. $3.000 semuanya sia-sia. Iya. Batu ini tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Mereka pasti tidak akan menghasilkan produk yang bagus. Bos lama. Mereka menunjukkan warna hijau. Ini luar biasa. Itu benar-benar naik. Ini mewakili setidaknya 500.000. Tentu saja. Bagaimanapun, saya memiliki penglihatan sinar X. Ini adalah benih es hijau yang nilai pasar untuk ini setidaknya 500.000. Cantik, tentu saja. 3.000 berubah menjadi 500.000. Itu ratusan kali lipat. Bos terus menipu orang lain.
Sekarang orang lain menghasilkan 500.000 yuan. Mengurangi keberuntungan besar. Saya hanya tidak percaya. Dia masih bisa tumbuh hijau dari bahan bekas di dekatnya. Saya harus mendapatkan uang saya kembali. Hei, Nona, jangan pergi. Saya masih memiliki beberapa bahan yang bagus di sini. Jika Anda bisa mempertahankannya, saya membelinya dengan harga 2 kali lipat dari harga pasar. Pemilik kios ini melihat saya menghasilkan uang. Mencoba menipu saya. Tapi saya memiliki penglihatan sinar X. Itu tidak bisa menipu saya sama sekali. Baiklah, kalau begitu saya akan melihatnya dulu. Tanpa diduga, ditumpukan memo ini. Benar-benar ada sesuatu yang baik. Semua ini adalah bahan yang bagus. Masing-masing 100.000 yuan. 100.000. Bos tidak akan serumit itu. Menghela nafas. Wanita cantik, jangan pergi. Sebutkan harga Anda. Yang ini 10.000. Saya hanya ingin bagian ini. Baiklah. Semua ini sebelumnya. Mengambil sampah yang tidak diinginkan. 10.000 adalah 10.000. Pokoknya, jika Anda bisa mendapatkan sedikit trik, itu sedikit. Bos, tolong buka jendela untukku. Dan buka jendela. Bagaimana batu ini mungkin menghasilkan hijau? Tumpukan ini adalah potongan yang tidak diinginkan, bos. Bagaimana mungkin hijau? Gadis kecil itu beruntung barusan dan mekar hijau. Kali ini, saya ragu saya sangat beruntung. Itu pasti tidak akan dirilis. Ketika saatnya tiba, dialah yang menangis. Bos lama. Hijau telah muncul lagi. Wah. Ya Tuhan. Ini adalah Imperial Green. Tuan muda ini setidaknya bernilai 1 juta. Gadis kecil ini terlalu beruntung. Ini hijau kekaisaran. Saya menjualnya seharga 10.000 yuan. Bos. Anda baru saja mengatakan daur ulang ganda, produk yang bagus. Ini awalnya 1 juta. Sekarang berlipat ganda menjadi 2 juta. Anda membayar secara tunai, atau bayar dengan memindai kode QR. Bos baru saja menjanjikan 2 kali lipat. Dia tidak akan menolak, bukan? Jika bos melanggar janjinya, kami tidak akan datang lagi. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, memengaruhi toko saya. Kali ini, saya mengakui kekalahan. Siapa bilang saya melanggar kata-kata saya? Saya hanya mengeluarkan ponsel saya untuk mentransfer uang. Coba saya lihat. Bos punya uang. Kuat. Tercatat 2 juta. Terima kasih, bos. Penglihatan sinar X ini benar-benar merupakan alat penghasil uang. Hanya 1 atau 2 jam. Saya menghasilkan lebih dari 2 juta hanya dengan itu. Kebebasan finansial sudah dekat. Hilang. Gadis kecil, pedas. Beraninya kamu mengambil penawaran dariku. Itu mempermalukan saya. Saya pasti akan mendapatkan kembali 2 kali lipat. SMS. Jangan lupakan reuni kelas hari ini. Saya hampir lupa ada reuni kelas. Itu saja untuk hari ini. Kembali dan bersiaplah. Suli. Di sini. Menghela nafas. Maaf tentang itu. Saya terlambat. Tidak apa-apa. Monitor kelas Zhang Yu belum tiba. Apa yang Anda tahu? Restoran ini dijalankan oleh monitor kelas Zhang Yu. Dia luar biasa sekarang. Dekorasi restoran ini. Itu terlalu mewah. Tampaknya monitor kelas menghasilkan cukup banyak uang. Oh, semua orang ada di sini. Maaf membuat Anda menunggu. Hari ini, makanan ini ada di tangan saya. Apa yang ingin Anda makan? Hanya saja, jangan sopan. Zhang Yu, kamu benar-benar murah hati. Itu semua yang harus dilakukan teman sekelas lama. Bukankah ini Suli? Mengapa Anda di sini juga? Saya mendengar tentang pekerjaan Anda setelah lulus. Dengan gaji bulanan 3.000. Mereka bahkan tidak mampu membeli pakaian yang layak. Benar-benar hambar. Masih sama pedesaannya dengan ketika saya masih kuliah. Saya pikir, selama pakaiannya nyaman dipakai, itu sudah cukup. Tidak berguna hanya tidak berguna. Lihat pakaian desainer saya. Saya kira Anda tidak akan pernah mampu membelinya seumur hidup Anda. Monitor kelas benar-benar sesuatu. Restoran ini pasti menghasilkan cukup banyak uang. Itu benar. Restoran saya memilih rute kelas atas. Renovasi saja menelan biaya 5 juta. Semua pengunjung kaya. 5 juta terlalu banyak. Hanya 5 juta. Dan mendapatkannya kembali hanya dalam beberapa tahun. Zhang Yu, kamu luar biasa. Oh, itu tidak terlalu buruk. Tahun ini, tujuan saya adalah 10 juta. Suli, gaji bulananmu 3.000. Untuk apa ini? Mengapa kamu tidak datang kepadaku? Jadilah pembersih saya. Aku akan mendapatkanmu 5 kali sebulan. Tidak perlu. Menurut Anda, siapa Anda? Saya dengan baik hati memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tetap menolak. Saya akan memberitahu Anda, orang sepertimu yang tidak berguna. Anda hanya dapat bekerja untuk orang lain seumur hidup Anda. Jangan pernah bermimpi berbalik. Beberapa orang. Mereka hanya tidak menghargai nilai mereka. Maaf. Saya mengandalkan penilaian sekarang. Lebih dari cukup untuk menghidupi diri mereka sendiri. Dia benar-benar tidak perlu bekerja untuk orang lain. Penilaian harta karun. Apakah Anda benar-benar berpikir dunia berhenti? Sangat mudah untuk mendapatkan penawaran. Lihatlah piring-piring ini. Akulah yang memulai dari Antiques Street. Dipilih dengan cermat dan dibawa kembali. Masing-masing bernilai banyak uang. Cukup berharga. Ini semua adalah karya asli, bukan? Saya tidak mampu membeli yang asli. Ini semua adalah tiruan berkualitas super tinggi. Saya tidak cukup bodoh untuk membeli barang nyata. Menggantung di dinding. Jika Anda jatuh, itu akan memilukan. Yang di atas memang tidak berharga. 50 juta. Piring ini sebenarnya bernilai 5.000 yuan. Gantung barang antik berkualitas tinggi ini di dinding. Terutama kelas atas. Suli, Anda bukan ahli penilaian. Anda dapat mengetahui berapa nilai masing-masing. Sepertinya ini Zhang Yu. Nilai plat itu masih belum diketahui. Itu tepat bagi saya untuk mendapatkan penawaran. Anda piring.
Masing-masing mungkin tidak akan melebihi 10.000 yuan, tapi itu benar-benar terlihat bagus, terutama yang memiliki pola di sudut. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Nah, Anda tahu. Rumah saya saat ini sedang direnovasi. Saya ingin membelinya dan menyimpannya di sana. Renovasi. Suli, kamu tidak bercanda, kan? Sewa kumuh Anda masih direnovasi. Mungkinkah mereka ingin membeli replika berkualitas tinggi, kembali dan berpura-pura kaya? Ya, Suli. Ini semua adalah barang palsu. Saya tahu itu palsu. Tapi saya hanya berpikir itu terlihat bagus. Apakah itu tidak diperbolehkan? Saya membeli semua ini dengan $1. Itu adalah cara sempurna untuk membuatnya kesulitan. Tentu, Anda bisa menjualnya. Namun, saya dengan hati-hati memilih piring ini. Setidaknya 5 potong kering. 5.000 yuan. 5 potong kering. Membeli piring palsu. Biayanya 5.000 yuan. Ini terlalu mahal. Apa yang Anda tahu? Lihat pola ini. Proses ini jarang terlihat di pasaran. Zhang Yu, bisakah Anda membuatnya sedikit lebih murah? Bagaimanapun, kami adalah teman sekelas lama. Murah. Suli. Saya pikir Anda tidak mampu membelinya. Lupakan saja, 3.000 yuan. Jika Anda mendapatkan lebih sedikit, saya tidak akan menjualnya. 3.000 yuan untuk dibeli. Ini masih agak mahal. Bepergian 3.000 dianggap sebagai 3.000. 3 blok kering. Piring yang mendapatkan penawaran 5.000 sangat berharga. Saya membelinya seharga 1.000 yuan. Jual padanya seharga 3.000 yuan. Anda bahkan bisa menghasilkan beberapa dolar. Suli benar-benar memiliki sekrup di kepalanya. Baiklah, pelayan datang. Lepaskan piring itu dan simpan. Suli, ya, gaji bulanan Anda hanya 3 potongan uang tunai. Digunakan untuk membeli piring palsu ini. Dan begitulah cara Anda menilai harta karun. Anda tidak bisa membuatnya di dunia penilaian barang antik. Anda masih bisa datang kepada saya untuk melakukan pembersihan. Setidaknya bisa mendukung dirinya sendiri. Haha, tepat. Terima kasih atas pengingatnya. Saya bisa bertahan. Mendengarkan ada suara Anda masih belum yakin. Secara membabi buta menghabiskan 3.000 yuan untuk yang palsu. Apa yang harus dilakukan? Apakah sulit atau tidak? Anda masih berpikir piring ini asli. Di mata Anda, itu adalah barang palsu berkualitas tinggi. Di mata saya, itu cukup berharga. Apakah itu benar atau tidak? Anda akan segera mengetahuinya. Hai. Bos Yo, ya, Nona Su, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Saya ada di sana sekarang. Di Jinxiu Hotel. Saya baru saja membeli piring. Bisakah Anda datang dan bantu saya menilainya? Tidak masalah, saya akan pergi sekarang. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Oh, mereka bahkan mendatangkan para ahli. Suli. Anda tidak benar-benar berpikir Anda telah mendapatkan tawar-menawar, bukan? Bos Yo akan segera tiba di sini. Apakah itu tawar-menawar? Dia akan mengerti begitu dia melihatnya. Apapun. Bagaimanapun, itu palsu. Tonton saja. Ketika saatnya tiba, Bos Yo mengatakan itu palsu. Rasa malu adalah kerugian besar. Ayo makan dulu. Ya, mari kita perluas wawasan semua orang. Mari kita lihat apa itu autentikasi profesional. Nona Su, di mana harta karun yang Anda sebutkan? Di pihak Bos Yo. Sungguh. Bos Yo dari Pavilion Wenyuan. Dan berada di ibu kota. Dia adalah seorang ahli dalam dunia penilaian. Wow, seorang ahli benar-benar muncul. Nona Su, biarkan saya melihat sendiri. Harta bagus apa yang Anda temukan? Bos Yo, ini piringnya. Lihatlah. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu palsu. Nona Su. Pelat ini. Dari mana Anda mendapatkannya? Itu tergantung di dinding. Dibeli dari tumpukan piring itu. Ini adalah tang sancai. Piring dengan pola bunga yang berharga. Itu adalah produk asli, bernilai 50 juta. 50 hingga 50 juta. 50 hingga 50 juta. Tidak mungkin. Ini 1.000 yuan saya. Barang palsu ditemukan di Antique Street. Wanita ini. Saya menjalankan bisnis barang antik. Sudah lebih dari 20 tahun. Silakan lihat, semuanya. Warna glasir ini, pola bunga yang berharga ini. Tekstur ini. Lihat setelah melihat. Ini adalah karakteristik khas dinasti Tang. Ini adalah piring berpola tang sancai dengan kondisi ini. Persediaan pasar tidak melebihi 10 buah. Pasti otentik. Saya baru saja mengatakan 50 juta. Ini semua adalah perkiraan konservatif. $50 juta. Total 5 hingga 5.000. 50 hingga 50 juta. 50 hingga 50 juta. Ya Tuhan, 50 juta. Restoran Zhang Yu hanya menghasilkan 5 juta setahun. Pelat ini. Itu setara dengan 10 tahun pendapatan dari restoran Zhang Yu. Apakah Anda salah? Bagaimana ini bisa benar? Perspektif saya, Yo Wenyuan tidak pernah melewatkan kesempatan. Nona Su. Aku akan memindahkanmu 5.000 sekarang. Saya ingin piring ini. Baiklah, aku akan menjualnya ke Yo Tua. 50 juta tercatat dalam akun. 50 juta seharusnya menjadi milikku. Tapi saya menjualnya hanya dengan $3. Suli, kalian bertiga menyingkir. Membeli barang senilai 5.000. Anda terlalu beruntung. Suli, ini piringku. Kembalikan padaku. Putuskan untuk membeli dan melepaskannya. Zhang Yu. Anda mungkin memahami prinsip ini, bukan? Saya tidak peduli, ini milikku. 50 juta. Zhang Yu, bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Anda tidak akan bodoh. Beli produk asli dan gantung di dinding? Mengapa Anda ingin kembali sekarang? Aku tidak tahu itu nyata. Tidak tahu. Siapa yang bisa Anda salahkan? Maka Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memiliki penilaian yang buruk. Baiklah, reuni kelas hari ini. Saya tidak tertarik untuk tinggal lebih lama lagi. Saya mentraktir Anda dengan makanan ini. Kalian semua terus makan. Saya akan pergi dulu. Bos Yo, ayo pergi. Oke, Nona Su.
SMS, MMS. Terima kasih, Tuan Erlang. Terima kasih telah memberi saya kemampuan peramal. Biarkan aku pergi dari tidak memiliki apa-apa sebelumnya, menjadi seperti sekarang. Dan untuk bisa tinggal di apartemen sewaan yang begitu bagus. Aku, Suli, bersumpah dia pasti akan memanfaatkan keterampilan ini dengan baik. Bukan untuk mengecewakan berkat Tuhan ilahi. Ini dia. Suli. Erlang Shenjun, Anda kembali lagi. Apa yang telah Anda lakukan selama ini? Saya melihat semuanya. Apakah saya melakukan kesalahan? Meskipun Anda menggunakan pelihara Sinarex, mereka telah menghasilkan uang, tapi itu tidak pernah merugikan siapapun. Setidaknya dia belum melupakan niatnya yang sebenarnya. Terima kasih atas pujianmu, Tuhan ilahi. Namun, kemampuan mata surgawi jauh melampaui ini. Kemampuan mata surgawi jauh melampaui ini. Hari ini, aku akan memberimu keterampilan lain. Itu dapat memperbaiki peninggalan budaya yang rusak, sehingga dapat dikembalikan ke penampilan aslinya. Pulihkan peninggalan budaya. Mata surgawi tidak hanya dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan, dan juga dapat membedakan asal-usul segala sesuatu. Itu niat Anda. Kemudian barang yang rusak dapat dipulihkan. Tapi ingat, kemampuan ini sangat menguras energi mental, dan tidak boleh disalahgunakan. Terima kasih, Tuhan ilahi, atas bimbinganmu. Ingat, kekayaan hanyalah kepemilikan eksternal. Jangan biarkan uang membutakan Anda. Dan dengan terampil menggunakan kemampuan ini, membawa manfaat bagi orang-orang. Hanya dengan begitu engkau tidak akan gagal dengan kebaikan yang dianugerahkan kepadaku. Para murid, ingatlah dengan seksama. Kemampuan untuk memulihkan artefak. Ini jauh lebih mengesankan daripada perspektif. Begitu banyak barang antik yang rusak. Setelah pemulihan, nilainya dapat berlipat ganda beberapa kali lipat. Hai, Nona Su. Ada kabar baik. Ada lelang barang antik baru-baru ini. Saya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi. Ini adalah lelang teratas di industri ini. Tapi ada beberapa harta karun. Terima kasih, Tuan Yao. Sampai jumpa kemudian. Lelang barang antik. Kesempatan saya untuk menghasilkan uang datang lagi. Jadi, Tuan Si setuju. Masih ditolak. Gadis ini, sangat muda. Kehadiran yang begitu kuat. Taruhan hari ini. Dia bisa melakukan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya memiliki mata yang tajam dan keberanian. Ikuti dia. Mungkin Anda benar-benar bisa menghasilkan banyak uang. Baiklah, Nona Su. Saya berjanji kepada Anda 6 kali lipat, pencapaian aslinya selesai. Mengenai urusan bisnis masa depan, Anda memiliki keputusan akhir. Lalu ayo pergi. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Tempat ini benar-benar merupakan campuran dari semua jenis orang. Nona Su, aturan di sini cukup liar. Pengawalku akan membutuhkan sedikit waktu untuk tiba. Selama waktu ini, tetap dekat denganku. Jangan bicara omong kosong. Nona Su. Terakhir kali, orang luar menimbulkan masalah di sini. Kakinya dipatahkan oleh anak buah Taijun. Saya mengerti. Yo. Pendatang baru telah tiba. Pendatang baru tiba. Sehi tua. Anda juga di sini. Yo. Dia bahkan membawa serta seorang gadis kecil. Gadis kecil ini cukup cantik. Mereka di sini untuk pariwisata, dan mereka datang untuk memberikan uang. Saya di sini untuk berbisnis. Hahaha. Melakukan bisnis. Gadis kecil. Apakah Anda tahu di mana ini? Ini adalah wilayah geng ular emas saya. Saya mendengarnya. Anda mengalahkan Tuan Si di Jiangcheng. Gadis kecil, hari ini bersama saya. Jika itu naga, Anda harus melingkarnya. Itu adalah harimau. Anda harus berbaring. Ingin berbisnis dengan saya? Anda harus membayar biaya perlindungan 5 juta di muka. Taikun, bos, ini terlalu mahal. Bukankah itu 100.000 sebelumnya? Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang. Dia hanyalah seorang gadis muda dari luar. Mengapa Anda harus berbisnis dengan saya? Gadis kecil. Di perbatasan ini. Kata-kata saya, Taikun. Ini tentang aturan. 5 juta tidak kurang dari satu pecahan. Biaya perlindungan. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? HMPH. Mengandalkan Master Si. Mengapa? Hanya karena ini adalah wilayah saya. Nona Su. Jangan impulsif. Orang ini lokal dan memiliki suara yang kuat. Kami tidak bisa mengalahkannya. Pengawalku belum tiba. Mari kita berhenti sebentar dulu. Tuan Si. Apa yang Anda takutkan? Apakah sulit atau tidak? Dia berani bertindak di siang bolong. Gadis kecil. Anda punya nyali. Di perbatasan ini. Saya Taikun. Lakukan apapun yang Anda inginkan. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Ini 5 juta. Apakah Anda membayar atau tidak? Tetapi tidak berinteraksi. Baiklah. Anda punya nyali. Saudara.
Dapatkan. Hei hai, Tycoon, bos, jangan impulsif. Mari kita bicarakan. Mari kita bicarakan. Sehitua. Jika kamu melindungiku hari ini, aku akan menjagamu bersama. Dan seterusnya. Bagaimana? Takut. Sekarang saya ingin bergerak. Terlambat. Saya hanya berpikir begitu. Selesaikan hal-hal dengan kepalan tangan. Itu terlalu kelas rendah. Oh wei. Gadis kecil, apa yang Anda maksud dengan itu? Ini adalah pasar perjudian giok. Setiap orang mengandalkan penglihatan mereka yang tajam untuk mencari nafkah. Karena Anda mengatakan ini adalah wilayah Anda, itu lebih baik. Kami memutuskan dengan berjudi di atas batu. Siapa yang bisa berbisnis di sini? Dia ingin berjudi dengan Tycoon di atas batu. Apakah gadis ini gila? Tycoon telah berada di sini selama 20 tahun. Tidak ada yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Gadis kecil, Anda ingin bertaruh pada batu dengan saya. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya di sini di pasar perbatasan. Dia telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 20 tahun. Bahan seperti apa? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Anda hanya orang luar. Beraninya kamu bersaing denganku? Jadi, ingin berkompetisi? Baiklah. Perjudian macam apa ini? Sederhana saja. Kami masing-masing memilih batu mentah. Batu dipotong di lokasi. Siapapun yang memiliki nilai tertinggi menang. Jika Anda menang, aku akan segera menyerahkannya kepadamu. 5 juta biaya perlindungan. Dan di masa depan, jangan pernah datang ke pasar ini lagi. Tetapi jika Anda kalah, Anda, Tycoon, mari kita mulai dengan pasar ini. Pergi. Sumur dan Ki. Tidak ada biaya perlindungan dari siapapun yang diperbolehkan. Dia sangat berani. Itu taruhan besar. Nona Su, Anda gila. Bagaimana jika Anda kalah? Bagaimana? Tycoon, bos, apakah Anda bertaruh atau tidak? Baiklah. Gadis kecil, kamu punya nyali. Lebih dari 20 tahun telah berlalu. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Bicaralah padaku seperti itu. Saya berjanji kepada Anda, jangan menyesalinya. Saudara, ambil barang dari gudang saya, serahkan semua bahan itu. Hari ini, saya akan melepaskannya. Gadis kecil ini perlu melihat apa yang dilihatnya. Apa? Itulah yang membuat master sejati. Sekarang akan ada pertunjukan yang bagus. Saya yakin Tycoon bisa menang. Tidak peduli seberapa kuat gadis kecil itu, dia tidak bisa memenangkan satupun. Dia sudah ada selama 20 tahun, dia adalah veteran berpengalaman. Belum tentu. Gadis ini berani mengusulkan pertaruhan seperti itu, pasti percaya diri. Gadis kecil, ada 10 batu mentah di sini. Ini semua dari Myanmar. Bahan premium yang dibeli dari berbagai tempat. Pilih saja bagian mana saja. Kemudian saya akan memilih bagian lain. Mari kita buka di tempat. Bagaimana? Ya, Anda bisa. Baiklah. Wanita lebih disukai. Anda memilih terlebih dahulu. Izinkan saya melihat bahan-bahan ini. Bagian ini adalah memo. Bagian ini sama. Area ini tersedia. Benih es melayang seperti bunga yang melayang. Bagian ini adalah jenis kaca. Gadis kecil, pedas. Bahkan jika Anda beruntung, memilih beberapa potong yang tersedia. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan saya. Di antara 10 potong kain ini, saya bisa tahu mana yang tersedia bahkan dengan mata tertutup. Baiklah, saya telah membuat pilihan saya. Anda yakin? Anda tidak lagi memilih bagian baru. Tidak perlu. Baiklah. Maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Bagian ini. Saya mengambilnya dari Laut Cangko. Di dalam, pasti hijau penuh. Shell ini berkinerja baik. Setidaknya mulailah dengan jenis es. Ini Anda. Gadis kecil. Saya telah membuat pilihan saya. Siap kalah. Nona Su. Anda tidak boleh mendapat masalah. Menguasai. Batu dibuka. Mari kita mulai. Mari kita mulai. Siapa yang akan menang? Hahaha. Dan hijau diproduksi. Sudah kubilang, saya memiliki stok di bidang ini. Tycoon, bos, hijau ini hanyalah permukaannya. Di dalamnya semuanya katun putih. 10 makhluk publik. Semuanya, lihat bahan ini memiliki kualitas air yang buruk. Area hijau kurang dari 1/10. Nilai pasar diperkirakan paling banyak 800.000 yuan. 800.000. Bos Tycoon benar-benar salah menilai kali ini. Setelah 20 tahun melakukannya, dia masih salah menilai. Tidak mungkin. Tycoon. Lihatlah batuku. Ini. Ini dia. Ini sebenarnya Imperial Green, dan itu berbasis kaca. Kain ini seluruhnya berwarna hijau, dan tidak ada satupun kenajisan di udara. Oh sayang. Nona Su. Bahan ini. Tapi itu cukup berharga. Bahan ini dihargai di pasar. Setidaknya 100 juta yuan. 100 juta. Tidak mungkin. Tycoon telah mengalami pukulan besar kali ini. 800.000 tanggapan. Perbedaannya lebih dari 100 kali lipat. Dia bahkan mengklaim bahwa dia telah berkecimpung dalam bisnis ini selama 20 tahun. Matanya tidak sebagus gadis-gadis muda lainnya. Siapa yang berani berbisnis dengannya di masa depan? Anda bahkan tidak bisa mengatakan ini. Maaf tentang itu. Terima kasih semua atas konsesi Anda. Tycoon. Menurut taruhan, Anda kalah. Tycoon. Akui saja kekalahan dengan cepat. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. 20 tahun pengalaman. Dihancurkan oleh gadis kecil itu. Hahaha. Bos, apakah kita benar-benar akan keluar dari pasar? Jadi apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Saudara-saudara, ya, kakak laki-laki. Pasar ini adalah garis hidup kami. Saya telah berkeliaran di sini selama 20 tahun. Jika kita kalah hari ini, bagaimana saya bisa menghadapi siapapun di masa depan? Saya tidak bisa menyerah begitu saja. Hilang. Saya, Tycoon, telah tinggal di sini di perbatasan selama 20 tahun. Saya tidak pernah kalah. Tycoon. Bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Ini aturannya. Aturan.
Si tua, jangan lupa, di perbatasan ini. Kata-kata saya adalah aturan. Saudara. Rebutkan untukku. Taikun hendak menipu. Pengawal. Taikun. Beraninya kamu selingkuh. Lai. Sehitua, jangan salah paham. Batu ini. Itu awalnya barang-barang saya. Mengapa orang luar harus mengambilnya? Taikun, taruhan ada di tangan Anda untuk mengatakan, bagaimana? Sekarang saya telah kalah, saya tidak ingin mengakuinya. Gadis kecil. Jangan berpikir Anda telah menang. Anda dapat memantapkan diri di sini. Di sini. Ini bukan tentang penglihatan. Ini tinju. Saudara. Rebutkan untukku. Perkelahian pecah, lari. Sekarang hal-hal telah meledak. Serahkan batu-batu itu padaku. Nona Su, Anda bersembunyi di belakang terlebih dahulu. Beraninya Anda menyentuh bos kami, mencari kematian, sekelompok hal yang tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa menangani seorang wanita. Batu ini milikku. Tidak ada yang diizinkan untuk bergerak. Taikun, jangan pergi terlalu jauh. Gadis kecil, jika Anda menyerahkan batu ini, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Tuan Si memiliki pistol. Apa? Bagaimana Anda tahu? Benar-benar ada senjata. Taikun, Anda memiliki keberanian. Berani menggunakan senjata di siang bolong. Saya menolak untuk menerimanya. Ini adalah milikku. 100 juta itu milikku. Anda masih berani keras kepala. Jangan bergerak. Jujurlah. Taikun, berlutut dan minta maaf. Minta maaf. Taikun, bahkan sekarang, saya masih merasakannya. Apakah ini wilayah Anda? Anda. Siapa sebenarnya Anda? Saya hanya orang biasa. Namun, penglihatanku sedikit lebih baik darimu. Taikun, Anda dapat melindungi diri Anda untuk sementara waktu. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri seumur hidup. Saya akan menyerahkan senjata ini ke polisi perbatasan. Ketika saatnya tiba, Anda dapat menanganinya sendiri. Menurut taruhan, Anda kalah. Kita harus keluar dari pasar ini. Tidak ada biaya perlindungan yang akan dikenakan di masa mendatang. Anda telah melakukan hal-hal buruk di pasar ini begitu lama. Akhirnya, dia mendapatkan komeo pance. Ya, keluar dari pasar ini dengan cepat. Baiklah. Saya mengakui kekalahan. Taikun mengakui kekalahan. Selama 20 tahun, ini pertama kalinya. Nona Su, saya telah berada di sini selama 20 tahun. Hari ini adalah pertama kalinya saya dihormati oleh seseorang. Pasar ini. Mulai sekarang, itu milikmu. Mulai sekarang, saya tidak akan kembali. Baiklah. Bagus. Nona Su sangat mengesankan. Pasar ini penuh harapan. Taikun juga memiliki harinya. Nona Su, bagaimana Anda mengetahuinya? Taikun menyembunyikan pistol. Mungkin itu hanya mataku yang tajam. Benar-benar mengesankan. Nona Su, bersamamu di sini. Bisnis kami pasti akan berkembang. Ah, si tua. Bahan ini. Mari cari pembeli. Jangan khawatir. Bahan yang begitu halus. Tentunya tidak akan ada kekhawatiran tentang penjualan. Nona Su, 3 bulan ini, kami telah berada di Myanmar. Persediaan dan jual. Mereka menghasilkan total 5 miliar. 5 miliar. Itu benar. Itu semua tergantung pada mata Anda yang tajam. Kami hanya memilih potongan terbaik. Setiap bagian melonjak. Berikut adalah rincian kami tentang pembagian pendapatan. Menurut divisi 66, Anda mengambil 3 miliar. Saya mengambil 2 miliar. Tuan Si, senang bekerja dengan Anda. Nona Su, ya, saya harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan pernah menghasilkan uang sebanyak itu dalam hidup saya. Selamat bekerja sama. Dan pergi. Dari tidak memiliki apa-apa hingga kekayaan bersih miliaran. Semuanya terasa seperti mimpi. Tapi uang saja tidak cukup. Saya perlu memberitahu lebih banyak orang tentang wawasan saya. Hanya dengan begitu bisnis akan tumbuh lebih besar dan lebih besar. Hanya beberapa hari yang lalu, kru program penilaian harta karun Jiang Cheng. Mereka mengundang saya ke pertunjukan mereka. Ini adalah salah satu kesempatan besar untuk meningkatkan ketenaran Anda sendiri. Selamat datang di pertunjukan penilaian harta karun Jiang Cheng. Hari ini, kami memiliki Anda berdua. Tamu kelas berat. Ini adalah lingkaran antik, guru mata emas Jin yang terkenal. Yang lain baru-baru ini aktif di lingkaran barang antik. Meningkatnya ketenaran Nona Suli. Itu dia. Kudengar dia berusia 3 bulan. Dia menghasilkan 3 miliar di Myanmar. Beberapa bahkan mengatakan dia memiliki mata yang tajam. Dia tidak pernah salah menilai situasinya. Gadis berambut kuning itu. Saya menghasilkan uang karena keberuntungan. Dan kamu berani berdiri sejajar denganku. Hari ini, saya ingin dia tahu apa yang dimaksud dengan wawasan sejati. Sekarang, mari kita sambut anggota penonton pertama. Bawa bayi Anda ke atas panggung. Guru Jin. Nona Su. Ini adalah lukisan yang ditinggalkan oleh kakek saya. Dikatakan sebagai karya seniman dinasti Qing yang terkenal. Bantu saya melihat berapa nilainya. Makalah ini, ya, itu adalah kertas bambu. Tintanya stabil dan sapuan kuas sudah matang. Dan segel ini. Juga dalam gaya dinasti Qing. Ini adalah karya asli pelukis dinasti Qing Si Tao. Nilai pasar. Setidaknya 5 juta. Benarkah? Saya menjadi kaya. Nona Su, bagaimana menurut Anda?
Guru Jin, maafkan keterus-teranganku. Lukisan ini. Itu palsu. Apa katamu? Itu palsu. Gadis kecil, jangan mengatakan sesuatu sembarangan. Tapi Tuan Jin, seorang ahli dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam menilai harta karun. Lukisan ini. Mereka memang menggunakan kertas bambu. Namun, itu hilang. Jejak oksidasi terakumulasi dari waktu ke waktu. Segel di atasnya. Jelas. Itu diukir oleh mesin modern. Selain itu, lukisan itu menampilkan pigmen kimia modern. Bahan-bahan seperti itu sama sekali tidak ada di dinasti Qing. Anda berbicara omong kosong. Lukisan ini nyata. Jadi sekarang, mari kita undang ahli yang berwibawa. Mari kita menilainya. Nona Su benar. Ini adalah replika dari dekade terakhir. Nilai maksimum adalah 8.000 yuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Nona Su. Itu luar biasa. Itu seharusnya tidak benar. Mungkinkah Golden Eyes menjadi penipu? Sepertinya Guru Jin memiliki mata yang tajam. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Nona Su, bocah kecil itu. Itu membuatku kehilangan muka di TV seperti ini. Aku akan membuatnya membayar harganya. Bos, saya ingin melihat Anda di sini. Apakah ada porselen dari dinasti Qing? Nona Su. Maaf tentang itu. Saya tidak memiliki stok di sini untuk saat ini. Kehabisan stok. Bukankah kamu memberitahuku kemarin? Apakah ada sejumlah barang bagus? Ini dijual kepada orang lain. Bos, aku ingin melihat cincin ibu jari giok di tanganmu, tetapi itu tidak dijual. Saya bahkan belum menanyakan tentang harganya. Bagaimanapun, itu tidak dijual. Ayo pergi, ayo pergi. Menghela nafas. Apakah ini untuk dijual? Tidak untuk dijual, tidak ada penjualan. Bos, apakah ini untuk dijual? Seseorang sudah membuat keputusan. Halo, Bos Yo. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada seorang pun di sini sekarang bersedia menjual sesuatu kepada saya? Nona Su. Anda telah menyinggung Golden Eye. Dia membuat pernyataan di dalam lingkaran. Beritahu saya siapa yang berbisnis dengan Anda. Dia tidak bisa bergaul dengannya. Jadi begitulah adanya. Nona Su, hati-hati. Jinyan telah berkecimpung di industri ini selama 30 tahun. Dia memiliki jaringan yang luas. Mereka ingin memasukkan saya ke daftar hitam. Saya ingin melihat sendiri. Keterampilan apa yang Anda miliki? Nona Su. Itu baru beberapa hari yang lalu. Ini salahku. Saya minta maaf kepada Anda. Tuan Jin terlalu sopan. Untuk menunjukkan ketulusan, aku punya harta karun yang ingin kuberikan padamu. Ini beberapa hari yang lalu. Itu diambil dari seorang kolektor tua. Cermin perunggu dinasti Ming. Kondisi dalam kondisi baik. Lihatlah. Cermin perunggu ini. Patina secara alami menampilkan pola yang indah. Ini jelas merupakan mahakarya yang dibuat oleh pejabat dari dinasti Ming. Permukaan cermin perunggu ini terlihat sempurna. Tapi ada retakan di dalamnya. Itu akan hancur dalam waktu 3 bulan. Ketika saatnya tiba, garis ini menghabiskan banyak uang untuk berangkas. Mari kita lihat seberapa sombong dia masih bisa. Nona Su. Cermin perunggu ini. Saya awalnya menganggap dia 1 juta. Jika Anda menyukainya, ambil 2 juta. Perlakukan saja sebagai berteman. Anggap itu ketulusan saya dalam mencabut larangan. Mengapa kali ini ketika menggunakan kemampuan sedikit pusing? Sungguh mata emas. Dia benar-benar ingin menipu saya. Dan mata langit saya telah ditingkatkan lagi. Dia benar-benar bisa memprediksi masa depan. Guru Jin. Saya tidak bisa menerima cermin perunggu ini. Mengapa? Ini adalah kesepakatan nyata. Meskipun cermin perunggu ini asli, tapi ada 3 retakan di dalamnya. Dalam waktu 3 bulan, cermin perunggu ini akan hancur menjadi bekas. Anda, bagaimana Anda tahu? Guru Jin, bukankah Anda mencoba memasukkan saya ke daftar hitam sebelumnya? Sekarang, dia mencoba menipu saya dengan trik ini lagi. Bagaimana dengan saya? Itu baru saja direkam. Guru Jin, apakah Anda mau? Biarkan semua orang di lingkaran barang antik datang dan mendengarkan. Apa kabar? Menjual barang antik yang bermasalah. Apa yang Anda inginkan? Sederhana saja, buka blokir saya. Dan meminta maaf secara terbuka dalam industri. Kemudian dia menarik diri dari lingkaran barang antik. Tidak mungkin. Kemudian saya akan mengirimkan rekamannya. Pada saat itu, Anda tidak hanya harus meninggalkan lingkaran barang antik. Anda bahkan mungkin dituntut di pengadilan. Baiklah, saya berjanji kepada Anda. Menghela nafas. 3 miliar. Hanya dalam beberapa bulan yang singkat, saya menghasilkan 3 miliar. Maka saya sudah sangat kaya sekarang. Sudah waktunya untuk kembali dan menemui orang tua saya. 3 bulan telah berlalu. Saya sudah lama tidak menghubungi mereka. Mereka pasti mengkhawatirkan saya sampai mati. Saya harus memikirkannya. Bagaimana cara mengejutkan mereka? Membeli rumah. Iya. Beli rumah saja. Ketika saatnya tiba, bawa mereka keluar dari lingkungan kumuh itu. Keluarkan. Ya. Besok, aku akan membeli rumah. Beli yang terbesar, beli yang terbaik. Orang tua saya telah hidup hemat dan hemat sepanjang hidup mereka. Saatnya bagi orang tua Anda untuk menikmati kehidupan yang baik. Set itu cukup bagus. Lumayan. Rumah tepi sungai. Ibu dan ayah mungkin akan menyukainya. Nona, tata letak di sini adalah milik kami. Harga adalah 20 meter persegi. Ukuran unit terkecil adalah 180 meter persegi. Apakah Anda melihat rumah atau berkeliling? Oh,
Melihat rumah, saya ingin villa terpisah. Ah, villa terpisah. Set Yao Zhengbei adalah yang utama. Yao Zhengbei, Xiao Li, saya di sini, yang utama. Nona Zhang tiba. Halo, Presiden Li, kami di sini untuk kawin. Kapan unit kami akan diserahkan? Rumah akan diserahkan bulan depan. Jangan khawatir. Sayang, kamu bisa pindah kapanpun kamu mau. Saya meminta seseorang mempercepat renovasi. Madu. Anda telah memperlakukan saya dengan baik. Apa yang Anda lakukan di sini? Zhang Yu, lama tidak bertemu. Hahaha. Su Li. Anda tidak akan menemukan puluhan ribu penawaran seperti itu. Dia pikir dia bisa membeli rumah mewah. Ini adalah taipan papan atas. Hanya dengan begitu mereka dapat menghabiskan uang. Gadis kecil. Rumah mewah termurah di sini. Biayanya 100 juta. Nona Zhang benar. Pelanggan kami di sini. Tapi keduanya bernilai lebih dari 100 juta. Lihat, Su Li. Presiden Li dan saya. Dia membeli villa tepi sungai. Anda. Lebih baik kembali dan menyewa tempat tinggal. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Siapa bilang saya tidak mampu membelinya? Anda. Dengan gaji Anda yang sedikit. Hubungi manajer Anda. Saya ingin membeli villa terpisah yang didekorasi sepenuhnya. Pembayaran penuh. Anda? Apa yang Anda katakan? Hahaha. Su Li. Apakah Anda gila? Sebuah villa terpisah berharga setidaknya 200 juta. Anda membayar penuh. Apa yang terjadi? Manajer Wang. Wanita muda ini. Dia mengatakan dia ingin membayar penuh untuk villa terpisah. Nona. Konfirmasi. Saya akan melihat rumah itu sekarang. Manajer Wang. Dia pasti ada di sini untuk menimbulkan masalah. Lihat apa yang dia kenakan. Sepertinya bukan seseorang yang mampu membeli rumah. Mereka pikir saya berpakaian lusuh. Puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribu. Ini. Itu 3 miliar. Nona Su. Dengan cara ini, tolong, aku akan memperkenalkanmu ke rumah sekarang. Nona Su. Dia benar-benar kaya. Yang Anda minati adalah villa terpisah. Lokasinya sangat baik. Hanya butuh 20 menit untuk berkendara ke pusat kota. Harga totalnya 300 juta. Jika Anda mendaftar hari ini, saya bertanggung jawab. Saya akan memberi Anda diskon 5%. Tidak perlu diskon. Dan dikembalikan dengan harga asli. Saya menandatangani sekarang. Baik-baik saja. Saya akan segera menyiapkan kontrak. Pembayaran penuh. Nona Susu. Maaf. Saya buta barusan. Tidak apa-apa, tidak perlu meminta maaf. Selama formalitas selesai, itu sudah cukup. Nona Su, inilah kontraknya, lihat. Nona Su, bisakah Anda mentransfer uang ke sini? Baiklah. Pembayaran telah tiba untuk Nona Su. Selamat. Zhang Yu. Anda baru saja mengatakan, saya tidak mampu membeli rumah. Dia bilang saya menyewa tempat tinggal. Saya, bayi. Ayo pergi. Su Li, apa yang hebat tentang Anda? Itu hanya beberapa kain kotor. Iya. Saya hanya memiliki beberapa uang tunai yang lamban. Jadi diam saja. Dan juga, tas Anda. Itu palsu. Di mana tanda terimanya? Di dalam kompartemen saku bagian dalam. Gadis ini sangat kaya. Tepat, 300 juta pembayaran penuh. Sangat boros. Nona Su. Saat Anda merenovasi rumah Anda, apakah Anda membutuhkan saya untuk merekomendasikan seorang desainer kepada Anda? Tidak perlu. Saya bisa mengatur ini sendiri. Hai. Ibu, apakah Anda dan ayah bebas sekarang? Saya ingin mengejutkan Anda. Kejutan. Sungguh kejutan. Anda akan segera mengetahuinya. Aku akan mengirim mobil untuk menjemputmu sekarang. Masuklah, Bu, Ayah, Xiao Li. Di mana ini? Rumah ini. Ibu dan Ayah, ini adalah rumah yang baru saja saya beli. Mulai sekarang, Anda akan tinggal di sini, menginap di sini. Berapa biayanya? Tidak mahal, hanya 300 juta. 300 juta. Ibu dan Ayah, izinkan saya memberitahu Anda. Rumah ini, ya, Anda semua tinggal di kamar tidur utama. Dilengkapi dengan kamar mandi pribadi dan lemari. Di lantai atas adalah taman langit. Ketika saatnya tiba, Anda dapat menanam bunga atau sayuran kapanpun Anda mau. Putri saya telah membuat perbedaan. Xiao Li, rumah ini, bukankah itu terlalu mahal? Ayah yang terjangkau. Sekarang saya memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang. Bukannya Ayah menganggapnya mahal. Hanya saja Anda takut akan menghasilkan uang. Dia kelelahan. Ayah, jangan khawatir. Saya tidak lelah sama sekali. Saya bahkan tidak pernah berani memimpikannya sebelumnya. Rumah seperti itu. Sekarang keluarga kami juga bisa tinggal di sana. Ibu dan Ayah, jangan khawatir. Ini baru permulaan. Mulai sekarang, saya akan membiarkan Anda semua hidup dengan baik. Hari-hari yang lebih baik. Ibu dan Ayah tidak membutuhkan rumah mewah. Selama Anda aman, itu sudah cukup. Saya akan. Ayo duduk di sana sebentar. Ibu dan Ayah menonton TV. Hai. Oh, Tuan Bai. Nona Su, ada lelang bawah tanah di Jiangcheng. Besok malam jam 8, rumah Giok. Mereka semua adalah taipan papan atas dan tembakan besar. Apakah Anda tertarik? Lelang. Lelang ini memiliki standar tinggi. Semua lot berasal dari pasar. Artefak langka yang tidak dapat dilihat. Saya pikir Anda mungkin tertarik. Baiklah. Saya akan hadir. Itu bagus. Besok malam pukul 7.30. Aku akan mengirim mobil untuk menjemputmu. Baiklah.
Xiao Li. Ada juga peluang bisnis. Oh, ini masalah kecil. Perhatikan keselamatan. Telepon ke rumah jika ada yang muncul. Baiklah, saya akan. Lelang bawah tanah. Sepertinya, peluang yang lebih besar telah tiba. Dan meminta untuk mengikat mereka. Pemeriksaan fisik. Masuk. Nona Su, apakah Anda melihat itu? Aturan di sini sangat ketat. Silahkan. Dilengkapi dengan alat pendengar. Keluar. Tempat ini. Ini benar-benar berbahaya. Bapak dan Ibu, selamat datang di lelang malam ini. Aturan biasa. Transaksi tunai. Dia tidak pernah mundur ketika dia menyerang. Siapapun yang berani melanggar aturan. Dia tidak bisa bergaul dengan Tuan Kulong. Dengan risiko sendiri. Nona Su, ini pasti pertama kalinya Anda di sini. Aturan di sini tidak seperti yang ada di luar. Satu langkah ceroboh dapat menyebabkan masalah. Terima kasih, Raja Naga, atas mengingatnya. Saya akan berhati-hati. Tamu terhormat. Lelang dimulai sekarang. Item lelang pertama. Pas Porcelain Kiln resmi Dinasti Qing. Tawaran awal. Juta. 1,2 juta. 1,3 juta. 1.500.000. Dijual seharga 1,5 juta. Item lelang kedua. Porcelain Jun Dinasti Yuan. Tawaran awal adalah 2 juta. 2,5 juta. 3 juta. 3 juta terjual untuk pasar. Selanjutnya. Ini adalah sorotan acara. Patung kayu Guanyin dari Dinasti Song. Tawaran awal. 5 juta. 6 juta. 8 juta. Total 1.000. Akta tanah senilai 3 miliar. 20 juta. 25 juta. 30 juta. 30 juta kali. 30 juta 2 kali. 50 juta. 50 juta. Gadis kecil ini benar-benar murah hati. Tapi nilai patung Guanyin ini. Yang tertinggi hanya 30 juta. Jika Anda naik lebih tinggi, Anda pasti akan kehilangan uang. Mengapa dia membayar harga setinggi itu? 50 juta. Bisakah dia tahu sesuatu? 50 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? 50 juta kali. 50 juta 2 kali. 50 juta 3 kali. Kesepakatan. Patung Guanyin ini bernilai paling banyak 30 juta. Tuan Bai, tunggu dan lihat saja. Oh. Menurut aturan, periksa barang di tempat. Suaranya berbeda. Benar saja, ada jebakan di sini. Omong kosong apa yang dilakukan gadis ini? Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam pangkalan. Buka dan lihat. Ini adalah kota tua di sebelah barat kota, sertifikat hak cipta asli. Nona Su. Sebidang tanah ini bernilai setidaknya 3 miliar. 3 miliar. Kenapa saya tidak menyadarinya? Nona Su memiliki mata yang tajam. Mulai sekarang, Anda harus lebih dekat dengan mereka. Akta ini seharusnya menjadi milikku. Oh. Perbuatan ini berasal dari beberapa tahun yang lalu. Itu dicuri oleh musuhku. Tanpa diduga, di dalam patung Guanyin ini. Nona Su, hari ini, Anda mengambil akta ini. Akankah dia bisa meninggalkan Jiang Cheng hidup-hidup besok? Tapi itu sulit untuk dikatakan. Tuan Panjang, itu tidak benar, bukan? Apakah Anda ingat sebelum pelelangan dimulai? Anda mengatakan aturannya sendiri. Transaksi tunai. Dia tidak pernah mundur ketika dia menyerang. Perbuatan ini adalah milikku. Ini aturannya. Saya juga memutuskannya. Saya tidak memiliki keputusan akhir. Itu tidak dihitung. Tuan Panjang, Anda melakukan ini. Siapa yang berani datang ke pelelangan di masa depan? Iya. Hari ini, saya dapat kembali pada kata-kata saya. Apakah Anda akan menyesalinya besok juga? Tuan Panjang, Anda juga memiliki hari Anda. Jika Lord Long melanggar aturan, kami tidak akan berani datang ke sini lagi. Iya, aturan adalah aturan. Nona Su. Kali ini, Anda menang. Saya, Lord Long, telah berada di Jiangcheng selama 20 tahun. Dia telah melihat setiap adegan sebelumnya. Anda pikir ada banyak. Bos geng telah mendukungmu. Aku tidak akan berani menyentuhmu. Su Li, mari kita tunggu dan lihat. Akta tanah ini bernilai 3 miliar. Tapi Lord Long pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah.
Mengapa sakit kepala saya semakin sakit kali ini? My Sky Eye telah ditingkatkan lagi. Dia benar-benar bisa meramalkan bahaya di masa depan. Tuan Panjang. Karena Anda ingin bermain. Aku akan bermain denganmu sampai akhir. Hai. Tuan Si. Saya memiliki bantuan untuk diperhatikan. Saya ingin meminta bantuan Anda. Iya. Silakan kirim beberapa orang. Saya ingin memasang jebakan bagi mereka. Hai. Presiden Bai, ya? Iya. Saya punya sesuatu. Saya ingin Anda bekerja sama. Kata Lord Long. Awasi gadis ini dengan cermat. Lihat di mana dia menyembunyikan akta tanah. Mengerti. Benar saja, itu datang. Persis seperti yang saya prediksi. Tuan Bai. Iya. Bagaimana dengan akta tanah? Saya sudah bersembunyi di sebuah gudang di pinggiran barat. Tempat itu. Kecuali saya dan Tuan Si, tidak ada yang tahu. Jangan khawatir, terdengar dan menghilang. Akta tanah itu disembunyikan di dalam gudang di pinggiran barat. Ayo pergi, kembali dan beritahu Lord Long. Ini adalah tempatnya. Akta tanah. Itu tepat di dalam. Kata Lord Long. Tarik segera setelah menerima akta tanah. Tinggalkan jejak perpisahan. Di sana. Pernov. Menemukannya. Penarikan. Kami menunggu Anda. Berani datang dan merampok sesuatu. Mencari kematian. Dia jatuh ke dalam perangkap. Saudara. Aku akan melawan mereka sampai mati. Jangan bergerak, polisi. Petugas polisi. Orang-orang ini masuk ke gudang pribadi. Mencoba merampok akta tanah. Jangan terburu-buru, tidak ada satupun yang lolos. Kami menerima laporan. Anda dicurigai melakukan beberapa kasus ilegal dan kriminal. Hak apa yang Anda miliki untuk menangkap saya? Dengan ini, masyarakat Kinglong dioperasikan secara ilegal kasino bawah tanah. Pinjaman riba dipaksa untuk membeli dan menjual. Dan Anda mengirim orang. Bukti video perampokan akta kepemilikan. Bawa pergi. Suli. Itu pasti jebakan yang dia pasang untukku. Suli. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Nona Su, saya akan membeli akta tanah ini seharga 4 miliar. Kesepakatan. Ada 4 miliar di sini. Nona Su, silakan lihat. Aset saya sekarang. Hampir melampaui 10 miliar. Emer Zhao, senang bekerja dengan Anda. Selamat bekerja sama. Xiao Su, jangan kembali ke Jiancheng akhir-akhir ini. Pertama, berbaring rendah dan hindari badai. Saya mengerti. Guru Yao, jangan khawatir. Saya baru saja akan pergi ke pedesaan untuk mengumpulkan barang. Baiklah. Ngomong-ngomong, Liu Neng juga baru-baru ini berada di desa terdekat. Dia relatif tidak dikenal di lingkaran barang antik. Jangan berhati-hatilah saat bertemu dengannya. Mengerti. Yo. Nona Su. Saudara Liu, hal-hal sangat panas akhir-akhir ini. Saya telah mendengar semua tentang Lord Long. Tidak melewati Jiancheng. Ada beberapa orang yang menargetkan Anda. Anda sebaiknya berhati-hati. Saya mendengar tentang bawahan Lord Long. Dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Terima kasih, Saudara Liu, atas perhatian Anda. Hal-hal baik di desa ini. Saya hampir selesai mengumpulkan semuanya. Anda tidak boleh melakukan perjalanan. Tentu saja. Jika Anda menyukai barang yang saya terima, harganya bisa dinegosiasikan. Yang ini, aku tidak akan merepotkanmu. Gadis, mengumpulkan barang bekas. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dijual? Kota ini diturunkan dari nenek moyang kita. Setidaknya selama lebih dari 100 tahun.
Maaf, kondisi kota Anda tidak terlalu baik. Apakah Anda yakin ingin menjual? Menurut Anda berapa nilainya? Sang tua, saya baru saja memberitahu Anda tentang kota itu. Sudahkah Anda mengambil keputusan? Bos Liu, Anda datang pada waktu yang tepat. Gadis ini juga menyukainya. Nona Su juga menyukai kotak rusa ini. Saya baru saja memberitahu Sang tua semuanya. 300 yuan. Karena kalian berdua menginginkannya, kemudian penawar tertinggi menang. Kamu orang tua tidak tahu aturannya. 500, saya menginginkannya. Hari ini, saya menyaksikan kelahiran pengisah. Nona Su. Penilaian Anda kurang. Lebih baik kembali dan berlatih lebih banyak. 500 yuan untuk kotak pecah. Tepat. Teman. Bisnis barang antik adalah ketakutan terbesar adalah impulsif. Seperti Nona Su, Anda terlihat seperti ini. Mereka pasti harus membayar harga yang mahal. Nona Su. Jaga diri Anda, Xiao Su. Bagaimana tuayan hari ini? Yang ini. Itu hanya kotak kayu kapur barus biasa. Selama era Republik Tiongkok, tidak bernilai banyak. Berapa yang Anda bayar untuk itu? 500. Agak mahal. Tapi itu bukan kerugian. Saya hanya berpikir kota itu terlihat bagus. 500 yuan juga tidak mahal. Tidak apa-apa, 500 yuan tidak banyak. Anggap saja seperti membeli barang dekoratif. Yo tua, apakah Anda ingin membantu saya melihatnya? Saya selalu merasakan kotak ini. Sepertinya alasnya agak tebal. Itu benar-benar. Sepertinya ada lapisan tengah. Ya Tuhan. Ini. Itu tidak mungkin. Ini milik Tang Bohu. Lukisan pelancong gunung musim gugur. Bagaimana mungkin? Catatan sejarah menyatakan hal ini. Dan itu menghilang tanpa jejak. Namun, teknik ini, warna tinta ini, segel ini, semuanya sangat cocok. Ini adalah karya otentik. Karya otentik. Yo tua. Lalu mengapa Anda tidak membantu saya melihatnya? Berapa nilai lukisan ini? Ini. Perkiraan konservatif. Setidaknya 80 juta. Jika dilelang. Itu juga mungkin. Penglihatan Anda mengesankan. Itu luar biasa. Yo tua. Izinkan saya memberitahu Anda. Hari ini, Liu Neng juga hadir. Dan dia bahkan merekam video. Memanggilku pengisap. Sekarang, dia akan sangat marah. Tahukah Anda? Suli menemukan harta karun di pedesaan. Harta apa? Karya otentik oleh Tang Bohu. 80 juta. Apa? Tang Bohu. Iya. Itu adalah kotak pecah yang Anda pandang rendah. Tersembunyi di dalam kotak. Perjalanan gunung musim gugur, Tang Bohu. Yo Wenyuan telah mengkonfirmasi itu asli. Tidak mungkin. Itu hanya kotak yang rusak. Bagaimana mungkin? Liu tua. Anda bahkan memposting video mengejek orang lain adalah pengisap. Sekarang sepertinya kaulah yang tersedot, kan? Liu tua. Dia bahkan merekam video untuk diposting di media sosialnya. Saya baru saja melihat video Anda. Ini membuatku bingung. 80 juta. Begitu saja, aku mengikutimu. Itu menyelinap tepat di bawah hidungku. Mata tajammu. Bagaimana Anda masih bisa bertahan hidup di dunia barang antik jika saya Liu tua? Temukan tempat untuk merayapi sekarang. Memang. Saksikan kelahiran pengisap. Itu benar-benar menyaksikannya. Dia hanya tidak tahu siapa pengisap ini. Liu tua, video itu masih ada di media sosial. Cepat hapus. Orang-orang dari berbagai industri, semua orang tahu Anda salah menilai. Kalian semua. Gadis, ayo. Saya punya botol porselen tua di rumah, datang dan lihat. Keluarga saya masih memiliki kaligrafi dan lukisan leluhur. Jangan khawatir, semuanya. Saya pergi menemui mereka satu persatu. Ayo pergi. Terakhir kali, dia hanya beruntung. Kali ini, saya beralih ke palsu yang lebih realistis. Dia pasti tidak akan menyadarinya. Gadis. Anda pasti tertarik dengan ini.
Kakek buyut saya meninggalkannya. Otentik. 100.000 yuan tanpa tawar-menawar. Ding tua. Liontin Giok, Anda benar-benar terlihat bagus. Sepadan dengan harganya. Orang tua itu, benda ini palsu. Tidak mungkin. Ini diturunkan dari kakek buyut saya. Nona Su, itu tidak sepenuhnya benar. Saya, Liu Neng, telah berkecimpung di dunia barang antik selama 20 tahun. Liontin Giok ini, mengapa terlihat begitu nyata? Kata saudara Liu. Penglihatan saya tidak bagus. Saya tidak pernah mengatakan itu, tapi Liontin Giok ini memang demikian. Lihatlah ukiran Liontin Giok ini. Ujung-ujungnya rapi seolah-olah dipotong oleh pisau. Jelas, itu dipotong oleh mesin modern. Lihat warna ini lagi. Dicelup dengan tangan dan dibuat. Giok tua asli berwarna alami. Pasti tidak akan menjadi ini bahkan. Lihat desain yang satu ini. Keempat karakter, dibuat di era Qianlong. Pukulannya kaku. Lihat, itu diukir komputer. Liu Neng. Menurut Anda bagaimana Anda bisa terlibat dalam lingkaran barang antik ini? Sudah 20 tahun, bukan? Jangan bilangi padaku. Anda bahkan tidak bisa melihatnya. Nona Su. Jika Anda dapat mengampuni mereka di mana Anda bisa, maka selamatkan mereka. Apa yang Anda maksud dengan itu? Terakhir kali. Saya buta. Saudara Liu. Jika penglihatan Anda tidak bagus, Anda harus mempelajari lebih lanjut. Melakukan pekerjaan semacam ini. Berhentilah selalu menipu dan menipu orang lain. Gadis ini benar-benar memiliki mata yang tajam. Tepat. Anda dapat melihat palsu secara sekilas. Bos Liu, bukankah kamu bilang kamu bisa membodohinya? Diam. Guru Su, bantu saya. Anda adalah, nama saya Wang Dahai. Dari Shanxi. Bisnis pertambangan batu bara. Saya dengar Anda adalah penilai yang paling terampil. Saya mengemudi secara eksklusif 800 km untuk menemukanmu. Bos Wang, kamu terlalu sopan. Silakan duduk. Guru Su, Anda harus membantu saya. Saya menghabiskan 20 juta untuk porselen biru putih Yuan. Teman-teman saya semua mengatakan saya membuat penawaran besar. Tapi saya masih merasa ada yang tidak beres. Saya tidak bisa tidur di malam hari. Buka dan lihat. Guru Su, lihatlah betapa indahnya pola teratai yang terjalin. Penjual mengatakan itu dari era Zizeng dari dinasti Yuan. Keaslian. Coba saya lihat. Bos Wang, maaf tentang itu. Ada apa? Ini adalah replika modern berkualitas tinggi. Paling-paling, itu bernilai 30.000. Apa? Tidak mungkin. Saya menghabiskan 20.000 yuan untuk membelinya. Penjual bahkan mengeluarkannya. Banyak sertifikat warisan. Dikatakan telah bocor dari lelang Shanghai. Sertifikat itu juga palsu. Tubuh ini terlalu modern. Qingzhei juga merupakan bahan sintetis modern. Selain itu, ia menunjukkan fluoresensi di bawah sinar ultraviolet. Ini jelas. Ini adalah replika modern dan berkualitas tinggi. Wang Song, jangan marah. 20 juta, 2.000 batang. Itu keuntungan saya selama 5 tahun. Biaya studi anak saya di luar negeri. Jika istri saya mengetahuinya, mereka pasti akan menceraikanku. Bos Wang, jangan terlalu cemas. Tenang dulu. Meskipun toples porselen Anda adalah replika berkualitas tinggi. Namun, kotak Anda, tapi harta karun yang nyata. Kotak. Iya. Ini adalah kotak topi resmi Huanghuali dinasti Ming. Dari perspektif tanggam dan tanggam tenon dan struktur duri dalam ukiran plesteran. Ini jelas. Barang-barang dari istana kekaisaran dinasti Ming. Maksudmu? Kotak pecah ini untuk menyimpan porselen. Ini bukan kotak yang rusak. Sangat sedikit dari kotak topi resmi Huanghuali yang bertahan. Itu perkiraan konservatif. Setidaknya bernilai 50 juta. 50 juta. Guru susu. Anda tidak bercanda dengan saya, bukan? Saya tidak pernah bercanda tentang penilaian saya. Lihat pola ini. Jelas itu adalah pola wajah hantu Huanghuali. Sekarang lihat pola berukir ini. Itu jelas gaya istana dinasti Ming. Ya Tuhan. Saya hampir tidak bisa melihat apa-apa. Memperlakukan yang palsu untuk harta karun asli. Memperlakukan harta karun nyata seperti sampah. Ya, untungnya Anda membawa kotak ini. Bawa kepada saya untuk penilaian. Jika tidak, kotak ini rasanya seperti mereka yang kubur. Guru Su. Kamu benar-benar penyelamat saya.
Anda tidak hanya memenangkan saya kembali. Kerugian 200.000 yuan. Dia bahkan membantu saya menemukannya. Harta senilai 50 juta. Anda terlalu sopan. Guru Su. Ini adalah 500.000 uang tunai. Pertimbangkan biaya penilaian ini. Itu hanya tanda kecil dari pikiranku. Bos Wang, Anda terlalu sopan. Biaya penilaian tidak terlalu tinggi. Tidak. Anda tidak hanya membantu saya memenangkannya kembali. Kerugian 200.000 yuan. Dia bahkan membantu saya menemukan harta senilai 5.000 yuan. 500.000 yuan ini jatuh tempo. Karena Bos Wang sangat sopan, maka saya akan mengambilnya. Tapi Bos Wang, Anda harus merawat kota ini dengan baik. Tapi hati-hati. Jangan menabrak apapun. Jangan khawatir. Aku akan menguncinya ketika aku kembali di dalam brankas. Guru Su, jika ada barang antik di masa depan, masih datang untuk menemukanmu. Baiklah, Anda selalu dipersilakan untuk berkunjung. Apa yang harus dilihat oleh kecantikan? Semuanya di sini bagus. Yang ini. Berapa harganya? Ini adalah porselen biru putih dinasti Ming. Anda benar-benar memiliki selera yang enak. 8.000 yuan. Tidak ada tawar-menawar. Ini baru. 500 yuan akan lebih masuk akal. Wanita cantik, Anda seorang ahli. Lihatlah cermin perunggu dinasti Han ini. Berapa harganya? Ini adalah kesepakatan nyata. Dinasti Han, 30.000 yuan. Wanita cantik, apakah Anda baik-baik saja? Wanita cantik, apakah Anda baik-baik saja? Haruskah kita memanggil ambulans? Tidak apa-apa. Mungkin hanya sedikit hipoglikemia. Saya ingin cermin perunggu ini. 30.000, bukan? Baiklah. Baiklah, wanita cantik. Anda benar-benar memiliki selera yang enak. Itu baru saja. Mata surgawi telah berevolusi lagi. Saya bisa melihat masa lalu barang antik ini. Gudang di 128 Jianshe Road. Pria yang mengenakan topi bisbol. Dia adalah perampok makam. Dia harus memiliki artefak lain dalam kepemilikannya. Karena mata surgawi memberiku kemampuan ini. Saya akan menggunakannya untuk menemukan perampok makam terlebih dahulu. Lihat berapa banyak artefak yang masih dia miliki di tangannya. Ternyata itu adalah pelanggar berulang. Wanita cantik. Membeli barang? Tidak. Saya memiliki dinding giok dinasti Han yang baru digali di sini. Ingin melihatnya? Tidak. Saya sedang mencari seseorang. Siapa yang harus ditemukan? Tikus. Anda adalah seorang petugas polisi. Tidak. Anda hanya perlu memberitahu saya di mana yang lain berada. Katakan padaku di mana dia berada. 10.000 yuan ini milikmu. Tikus. Baru-baru ini, saya bekerja di gudang di seberang jalan Jianshe. Tetapi yang lain sangat curiga. Sebaiknya kamu tidak langsung kepadanya. Sore ini jam 5. Anda bisa menunggu di sini. Dia akan datang ke sini untuk menyampaikan. Terima kasih. 10 menit tersisa. Maus akan segera tiba. Anda adalah Maus. Siapa Anda? Saya ingin berbisnis dengan Anda. Gadis, ini bukan bidang yang bisa Anda mainkan. Ayo pulang. Saya akan membayarnya. Anda memimpin jalan. Bagilah barang saat memasuki makam. Dibagi 50-50. Mengapa saya harus mempercayai Anda? Anda adalah polisi yang menyamar untuk polisi. Anda sekarang memiliki 3 hal pada Anda.
Apa itu? Koin tembaga dinasti Tang di saku kiri. Ini adalah tiruan modern. Anda ingin menggunakannya untuk mengelabui Afu. Liontin giok dinasti Song di saku kanan. Ini juga palsu. Barang dari warung pinggir jalan. Dan tusuk sate lilin lebah tua yang tergantung di pinggang Anda. Itu plastik. Teksnya tidak sepadan. Anda. Bagaimana Anda tahu? Saya memiliki mata yang tajam. Tidak mungkin. Saya memakai tali lilin lebah ini selama 3 tahun. Dia bersikeras itu benar. Jadi Anda membutuhkan saya. Saya bisa tahu apa yang asli atau apa yang palsu. Anda dapat menemukan sumber. Kami berkolaborasi. Saling menguntungkan dan hasil yang saling menguntungkan. Makam mana yang ingin Anda kunjungi? Makam Han yang Anda kunjungi terakhir kali. Lin Cheng. Bagaimana Anda tahu? Saya pernah ke kota Lin. Karena cermin perunggu ini. Anda menggalinya dari sana 3 hari yang lalu. Siapa sebenarnya Anda? Seseorang yang ingin menjadi kaya. Bagaimana? Kerjasama atau tidak? Tapi, ada aturan. Sebelum memasuki makam, bayar deposit 50.000 pertama. Tidak masalah. Kapan harus berangkat? 3 hari kemudian. Saya akan pergi memeriksa tempatnya dulu. Konfirmasikan apakah ruang makam aman. Ini ponsel saya. Halo, Guru Yo. Saya Suli. Saya menemukan petunjuk tentang penggerbekan makam. Bantu saya memanggil polisi. Saya meminta polisi melacak pencari di tubuh saya. Serahkan ponsel Anda. Mengapa? Takut Anda akan memanggil polisi sebelum memasuki makam. Semua perangkat elektronik. Tidak ada yang bisa membawanya. Masuk ke dalam mobil. Masih ada 6 jam lagi. Apakah Anda takut? Apa yang Anda takutkan? Takut mati. Orang yang memasuki kubur, 3 dari 10 tidak bisa keluar. Maka saya akan melakukannya. 7 lainnya. Pencari lokasi masih berfungsi. Polisi harus dapat melacak lokasi saya. Di depan adalah pintu masuk ke lorong makam. Ikuti saya, berhati-hatilah agar tidak tertinggal. Ini adalah terowongan yang saya gali. Mengarah langsung ke ruang pemakaman. Apakah Anda berani turun? Karena Anda di sini, apa yang perlu ditakuti? Ingat, setelah memasuki ruang pemakaman, ikuti instruksi saya. Jangan bergerak sembarangan ke timur atau barat. Ada mekanisme di dalam ruang makam. Baiklah. Lihat dengan cepat. Sebenarnya ada pohon di bawah tanah. Sepertinya, pemilik makam ini bukanlah orang biasa. Hati-hati dengan jebakan di depan. Anda. Bagaimana Anda tahu? Lihat itu. Batu itu. Sepertinya ada masalah. Pasti ada jebakan di dalamnya. Anda memiliki mata yang tajam. Itu cukup dekat. Jika Anda tidak mengingatkan saya hampir melewati sini. Itu sebabnya saya mengatakannya. Kita berdua perlu bekerja sama. Datang. Mari kita ambil jalan ini. Ruang pemakaman utama tiba. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Pintu ini terlalu berat. Tidak bisa mendorongnya terbuka. Dan seterusnya. Ada mekanisme di pintu. Bagaimana Anda tahu? Bagaimana pintu ini terbuka? Saya sebelumnya mempelajari mekanisme pemakaman dinasti Han. Kali ini kebetulan saja. Ayo pergi. Itu dirilis. Itu dirilis. Hal-hal ini bernilai miliaran. Dan seterusnya. Ya, benar-benar. Ini adalah peninggalan budaya nasional. Itu harus diserahkan ke kerajaan Huaxia. Anda membodohi saya. Rencana awalnya adalah pembagian 50-50. Sekarang katakan padaku. Dan menyerahkannya ke kerajaan Huaxia. Saya tidak berbohong kepada Anda. Di dalam ini. Ini adalah harta karun dari makam pangeran dinasti Han. Peninggalan budaya bernilai banyak uang. Individu pribadi tidak dapat memilikinya. Artefak budaya milik negara.
Apa yang Anda pegang di tangan Anda? Pencari GPS. Apakah Anda menelepon polisi? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Hanya kita berdua di sini. Aku membunuhmu. Dimakamkan di sini. Siapa tahu? Polisi tahu. Anda menelepon polisi. Bagaimana dengan saya? Sejak awal, saya tidak pernah ingin bekerja dengan Anda. Saya hanya ingin menemukan makam ini. Dan kemudian mengirim Anda ke penjara. Orang di dalam mendengarkan. Anda sudah dikelilingi. Letakkan senjata Anda dan menyerah. Nona Su. Apakah Anda baik-baik saja? Ini adalah akhir dari itu. Saya baik-baik saja. Terima kasih telah tiba tepat waktu. Kamu pembohong. Dari awal hingga akhir, Anda berakting sepanjang waktu. Saya tidak berbohong kepada Anda. Saya benar-benar ingin memasuki makam ini. Saya masuk. Ini hanya untuk melindungi peninggalan budaya, bukan pencurian. Saya pasti buta. Hanya dengan begitu aku akan mempercayai kebohonganmu. Bawa pergi. Oh sayang. Ini tidak kurang dari keajaiban. Tetap utuh. Ini adalah raja berbakti Liang selama dinasti Han. Makam Liu Wu. Ini hilang selama 2 dekade. Makam kerajaan Liang. Ya Tuhan. Pangeran Xiao dari Liang, tapi dia adalah adik laki-laki Kaisar Jing dari Han. Catatan sejarah menyatakan, dia sekaya bangsa. Lihatlah potongan-potongan batu giok ini. Pengerjaannya sangat indah. Karya seni lurus tabung. Nona Su. Terima kasih kepada Anda. Kami baru kemudian menemukan makam kuno ini. Profesor Chen terlalu sopan. Nona Su, kudengar kamu mempertaruhkan nyawamu. Geng penyerbuan makam yang menyamar. Apakah ini benar? Bagaimana Anda menemukan makam kuno ini? Nona Su, kudengar kamu mengejar bonus 300 juta yuan. Baru kemudian mereka melaporkan tikus itu. Apakah ini benar? Jika saya benar-benar mencari uang, saya benar-benar bisa mengikuti Maus. Bagilah peninggalan budaya senilai 2 miliar itu. Mengapa melaporkannya? 300 juta itu banyak. Tapi tanpa hati nurani saya, itu lebih berharga. Dikatakan dengan baik. Semuanya, silakan minggir. Nona Su perlu istirahat. Inilah yang saya lakukan sebagai warga negara. Apa yang perlu dilakukan? Peninggalan budaya adalah milik negara. Ini juga merupakan warisan yang ditinggalkan kepada kita oleh nenek moyang kita. Seharusnya tidak dihancurkan oleh perampok makam. Saya harap semua orang ini dapat menekankan perlindungan peninggalan budaya. Petunjuk tentang perampokan makam ditemukan. Mampu segera melapor ke polisi. Nona Su benar-benar adalah peninggalan budaya yang dilindungi sendiri. Seorang pahlawan rakyat. Anda benar-benar panutan kami. Dengan cara ini, tolong. Halo. Studio penilaian Suli. Baiklah, silakan kembali Rabu depan. Penunjukan Guru Su sudah dijadwalkan untuk bulan depan. Guru Su. Kudengar kamu adalah seluruh negeri penilai paling terampil. Bisakah Anda membantu saya melihat karya perunggu ini? Jue perunggu dari dinasti Shang. Otentik. Harga pasar sekitar 8 juta yuan. Itu luar biasa, Guru Su. Ini adalah biaya penilaian 50.000 yuan. Anda menerimanya. Guru Su. Saya di pelelangan. Mengambil bidikan. Lukisan otentik oleh Tang Bohu. Lebih dari 30 juta. Permisi. Bantu saya memeriksa apakah itu asli atau palsu. Ini palsu. Produk palsu. Apa? Saya akan menghancurkan rumah lelang ini. Guru Su, Anda ikut dengan saya. Mari kita ekspos mereka secara langsung. Jangan marah dulu. Anda harus memanggil polisi terlebih dahulu. Saya akan menerbitkan sertifikat penilaian sebagai bukti. Masalah ini telah meningkat. Ini juga merusak reputasi Anda. Penipu ini. Guru Su, saya mengandalkan Anda. Selanjutnya. Otentik. Palsu. Otentik. Guru Su, Anda sudah memiliki hari ini. Saya telah menilai lebih dari selusin barang antik. Beristirahatlah. Terima kasih, Xiao Yu. Tepatnya, akhir-akhir ini saya sangat sibuk. Ada terlalu banyak pelanggan. Saya agak kewalahan. Guru Su, saya melakukan beberapa perhitungan. Biaya penilaian bulan ini dibayar oleh penerima. Itu sudah melebihi 1 miliar. Begitu banyak. Iya. Sejak Anda membuat berita, pelanggan di seluruh negeri, semua orang datang kepada Anda untuk penilaian. Pesan sekarang. Jadwalnya sudah 3 bulan lagi. Sepertinya, saya perlu memperluas sedikit. Studio kami telah tumbuh lebih besar. Pekerjakan beberapa asisten lagi. Ya ampun, Xiao Su, studio Anda semakin profesional. Terima kasih, Guru Yo, atas bimbingan Anda. Oh, benar, saya mempekerjakan 2 asisten. Mereka berdua adalah jurusan arkeologi. Saya ingin mereka melakukannya. Bantu kami berbagi sebagian beban. Penilaian kayu teknis dasar. Sangat bagus. Oh benar, saya datang kali ini. Ada sesuatu yang penting yang perlu saya diskusikan dengan Anda. Kata Anda, The Jiangcheng Museum. Mengadakan permainan judi antik. Saya ingin Anda bertindak sebagai konsultan, membantu penilaian dan akuisisi. Artefak yang hilang di luar negeri. Ini adalah proyek nasional. Ini sangat signifikan. Benarkah? Tentu saja saya melakukannya. Itu bagus. Minggu depan, ada pertemuan kelompok ahli. Ingatlah untuk berpartisipasi. Tidak masalah. Guru Su,
Yayasan Konservasi Warisan Budaya. Pendaftaran telah berhasil. Kumpulan hadiah pertama. Daftar penerima juga telah dikonfirmasi. Tidak masalah. Bagikan bonus sesegera mungkin. Saya pikir, memanggil lebih banyak orang berpartisipasi dalam perlindungan peninggalan budaya. Xiaosu. Pameran peninggalan budaya yang kembali dari luar negeri ini skalanya tidak kecil. Semua dari Eropa dan Amerika. Rumah lelang besar kembali dari pasar. Paman Yo. Harga artefak ini. Bukankah semuanya tidak murah? Harga adalah sekunder. Kuncinya adalah sulit untuk membedakan apa yang asli atau palsu. Pasar luar negeri adalah tas campuran. Ada banyak yang palsu. Semua orang berhasil menyelinap masuk. Kalian berdua memiliki selera yang enak. Ini adalah porselen biru putih dinasti Ming. Orang-orang yang kembali dari rumah lelang London membawanya. Ini adalah catatan lengkap penularan. Mari kita lihat saja. Baik-baik saja. Xiaosu. Sorotan dari pameran peninggalan budaya ini. Tapi bukan pameran ini. Sebaliknya, perjudian antik setelah pameran. Perjudian antik. Setiap orang diberi barang antik. Semua orang bergiliran menebak kebenaran atau kepalsuan. Orang yang menebak dengan benar, membagi barang antik yang kalah secara merata. Ini terdengar cukup menarik. Ini pasti layak dikunjungi. Bagaimana dengan saya? Dia juga kebetulan mendapatkan tiket. Dealer barang antik yang berpartisipasi dalam taruhan ini masing-masing cerdik. Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir, Guru Yo. Saya pasti tahu batas saya. Baiklah. Semua orang dipersilakan untuk berpartisipasi permainan judi antik malam ini. Aturan biasa. Setiap orang mengeluarkan barang antik. Semua orang bergiliran menebak kebenaran atau kepalsuan. Orang yang menebak dengan benar, membagi barang antik yang kalah secara merata. Bos dia, Anda juga bergabung malam ini. Tentu saja. Malam ini, saya juga membawa senjata berat. Silakan lihat, semuanya. Tianlong. Segel giok kekaisaran digunakan. Harta karun yang diturunkan ke seluruh bangsa. Bos dia, dari mana segel giok Anda berasal? Segel kekaisaran ini, saya menghabiskannya. 10 tahun berlalu. Dari Eropa, seorang bangsawan tua. Dibeli di tangan saya. Saya memperkirakan harganya. 800 juta. 800 juta. Bapak dan Ibu. Jika itu benar, itu akan tak ternilai harganya. Malam ini, siapa yang bisa menebak dengan benar, Anda bisa mengambilnya. Semua barang antik hadir di sini. Biarkan saya melihat segel giok ini. Sekarang mari kita mulai menebak. Apa pendapat kalian semua tentang saya? Segel giok Tianlong itu benar. Tolong angkat tangan Anda. Saya pikir begitu. Bahan giok ini, pengerjaan ukiran ini, sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditiru oleh zaman modern. Saya pikir itu benar juga. Dan asalnya, bos dia menjelaskannya dengan jelas. Nona Su. Bagaimana dengan Anda? Saya pikir itu palsu. Gadis kecil, pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Harta karun sejati. Ini adalah segel kekaisaran Tianlong. Bos dia mata tajam. Bagaimana mungkin Anda mempertanyakan itu? Nona Su. Jika salah menebak, cincin ibu jari giok Anda, tapi mereka akan tinggal. Anda yakin? Saya yakin. Anak muda. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Nona Su. Kalau begitu tolong beritahu saya, mengapa mereka harus dianggap palsu? Meskipun potongan batu giok ini adalah batu giok kuning, tapi nuansanya hilang. Giok Hetian asli menyerupai kulit bayi. Yang ini sangat halus. Itu jelas topas Rusia. Bagaimana ini mungkin? Dan lihatlah pekerjaan ukiran. Meskipun sangat indah, tapi itu terlalu sempurna. Segel giok kekaisaran dinasti Qing. Semua diukir dengan tangan. Akan ada kekurangan. Ini terlihat seperti diukir oleh mesin. Tidak ada satupun kekurangan. Lihat bagian bawah lagi. Ini menunjukkan reaksi fluoresensi. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh teknik kimia modern. Memang ada cahaya neon. Kesimpulannya, segel kekaisaran Tianlong kekaisaran. Semua memiliki catatan pengadilan terperinci dan ukurannya. Pola berat badan. Ada peraturan yang ketat. Dan segel giok ini, dibandingkan dengan apa yang tercatat dalam catatan sejarah, itu tumbuh 2 cm penuh. Baiklah. Nona Su benar-benar mengesankan. Saya mengakui kekalahan. Saya menyiapkan ini sebelumnya. Laporan penilaian. Ini. Itu memang replika dari era Republik. Bosi, Anda mempermainkan kami. Saya hanya ingin menguji penglihatan semua orang. Sepertinya hanya Nona Su yang bisa melakukannya. Satu orang menebak dengan benar. Menurut aturan, Nona Su menang. Sekarang, semua koleksi Anda. 6 barang antik. Nilai totalnya setidaknya 500 juta. Menghela nafas. Bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Nona Su. Kuali perunggu ini. Ini milikmu. Mata tajam Nona Su. Ini benar-benar mengesankan kami. Nona Su. Apakah Anda ingin berbicara? Tentu saja Anda bisa. Nona Su. Kekuatan ilahi mata surgawi Anda. Tertarik dengan kolaborasi? Oh, kerjasama seperti apa? Saya di Australia. Ini memiliki kasino sendiri. Dan bisnis barang antik. Dibutuhkan ahli seperti Anda. Bantu aku menampar mataku, jika Anda mau.
Saya dapat menawarkan gaji tahunan 50.000 yuan, ditambah komisi perdagangan 10%. Tidak perlu. Saya memiliki studio sendiri. Ada hal-hal baik. Bisakah saya segera memberitahu Anda? Ini adalah sesuatu yang patut dipertimbangkan. Kemudian diselesaikan. Nona Su malam ini. 6 barang antik memenangkan hadiah. Apakah Anda ingin saya membantu Anda? Saya memiliki banyak sumber daya pembeli di Asia. Tidak perlu. Saya memiliki saluran saya sendiri untuk ini. Nona Su benar-benar bakat tersembunyi. Ngomong-ngomong, tertarik untuk mengunjungi Bay Area? Area Teluk. Ada seorang Tuan Lin tua di Bay Area. Sosok misterius di dunia koleksi kita. Dia memiliki museum pribadinya sendiri. Tapi Lin tua. Dia rendah hati. Jarang melihat orang luar. Jadi bagaimana saya bisa bertemu dengannya? Tuan Lin dan saya telah berteman dekat selama bertahun-tahun. Jika Anda tertarik, saya akan menulis surat pengantar kepada Anda. Itu bagus. Maka terima kasih, Bos He. Nona Su. Ini adalah kartu nama saya. Kita bisa bekerja sama lagi jika kita mendapat kesempatan. Perkebunan ini. Pasti lebih dari 100 MU. Lin tua, Nona Su tiba. Nona Su datang dari jauh. Terima kasih atas kerja keras Anda. Halo, Tuan Lin. Maaf mengganggu Anda. Tidak sama sekali. Bos dia sedang menelepon. Aku sudah memujamu ke langit. Dia bilang dia telah bertemu denganmu, penilai paling terampil. Bos dia menyanjungmu. Saya hanya tahu sedikit tentang itu. Anak muda, lebih baik rendah hati. Datang. Izinkan saya mengajak Anda berkeliling museum pribadi saya. Wah. Koleksi-koleksi ini. Semua ini adalah hal-hal yang telah saya kumpulkan selama beberapa dekade terakhir. Beberapa diturunkan dalam keluarga saya. Beberapa dikumpulkan dari berbagai tempat. Lin tua. Ini adalah lukisan dinasti Tang dari kabut sungai musim gugur. Ini adalah salinan dinasti Tang, bukan karya otentik. Karya otentik, itu telah lama hilang. Koleksi di dalamnya adalah setiap bagian tidak ternilai harganya. Siapa sebenarnya Lin tua? Mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Ini dia, dinasti Shang Perungguding. Kuali ini, itu diturunkan dari leluhur keluarga Lin saya. Lin tua. Tripod perunggu ini adalah ini. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Kuali ini. Itu harus di museum, tidak di ruang koleksi pribadi saya. Izinkan saya menceritakan sebuah cerita. 1948, saat itu, perang berkecamuk di mana-mana. Orang Jepang dan bandit menjarah artefak di mana-mana. Kuali ini. Terlalu besar. Tidak ada cara untuk membandingkan dengan artefak lain. Transportasi dimulai. Ayah saya. Dia menyembunyikannya di peti mati. Peti mati. Iya. Saat itu, ayahku berpura-pura memberikan orang yang dicintai yang telah meninggal dan mengatur pengaturan pemakaman. Tempatkan kuali perunggu di dalam peti mati. Kain putih diletakkan di atas bagian luar. Dia membodohi pencarian Jepang. Itu saja. Ayah saya. Ambil kuali ini. Berangkat dari ibu kota, bawa ke Bay Area. Ada banyak artefak saat itu. Semuanya telah memasuki kota terlarang di Bay Area. Tapi ayah saya. Dia tidak tahan untuk berpisah dengan kuali ini, katanya. Dia telah menyelamatkannya dengan nyawanya. Sebelum ayah saya meninggal. Dia berkata, memegang tanganku, Jinrong. Harta karun ini. Cepat atau lambat, mereka akan pulang. Kamu harus menjaga untukku. Kedua jalan kami sekarang terhubung. Kita harus mengambilnya. Kirim kembali. Aku berjanji kepada ayahku. Pertahanan ini. 50 tahun. Lin tua. Aku akan meneleponmu di sini. Saya hanya ingin Anda menilainya. Keaslian kuali ini. Kuali ini. Tidak diragukan lagi, itu adalah produk asli. Dan itu adalah harta nasional. Nona Su. Anda tahu. Masalah relokasi peninggalan budaya ke selatan. Saya tahu sedikit. Saat itu, peninggalan budaya dipindahkan ke selatan. Kemudian, beberapa artefak dipertahankan. Itu dikirim ke Bay Area. Itu benar. Ayah saya berpartisipasi pada tahun-tahun itu. Pekerjaan merelokasi peninggalan budaya ke selatan. Kemudian, faksi oposisi dikalahkan dan mundur ke Bay Area. Mereka mengambil sejumlah besar artefak. Artefak ini. Itu masih ada di sini. Di dalam kota terlarang di Bay Area. Sebagian kecil juga berakhir di antara orang-orang biasa. Lin begitu tua. Koleksi Anda di sini. Beberapa di antaranya hanyut. Ayah saya mempertaruhkan nyawanya. Artefak ini dilestarikan. Dia berkata kepada saya sebelum dia meninggal. Harta karun ini pada akhirnya akan kembali ke daratan. Kami hanya memegangnya untuk sementara. Saya 70 tahun ini. Kesehatan saya menurun dari tahun ke tahun. Saya telah memikirkannya selama ini. Bagaimana artefak ini harus ditangani? Lin tua, peninggalan budaya milik negara. Mereka seharusnya kembali ke tanah air mereka. Nona Su. Aku suka kebenaranmu. Bos dia benar. Nona Su. Saya memiliki perasaan acuh tak acuh. Ini dia. Daftar semua koleksi saya. Dan sertifikat kepemilikan untuk perkebunan ini. Saya ingin menyumbangkan semuanya ke Huaxia. Tapi saya sudah tua. Dia bahkan tidak tahu harus berpaling kepada siapa. Nona Su. Bisakah Anda membantu saya dalam hal ini? Lin tua.
Masalah ini terlalu signifikan. Saya tahu. Ini sulit bagi Anda, tapi saya benar-benar tidak dapat menemukannya. Dia adalah orang yang lebih cocok. Bos dia mengatakan Anda tidak hanya memiliki penglihatan yang baik. Selain itu, karakternya bahkan lebih baik. Saya percaya pada Anda. Jangan khawatir, Lin Tua. Saya pasti akan menangani masalah ini. Laporkan ke departemen terkait. Nona Su. Terima kasih. Silakan duduk. Tapi saya punya agenda pribadi. Tuan Lin, silakan lanjutkan. Kapal dinasti Shang itu. Wali perunggu. Dalam hidup saya ingin melihatnya kembali ke daratan dengan mata kepala sendiri, disumbangkan ke Museum Nasional. Lin Tua. Saya tahu itu sulit. Harta nasional yang begitu besar, prosedurnya pasti rumit. Ini adalah keinginan terakhir ayah saya. Itu benar. Keinginan terakhir saya. Jangan khawatir, Lin Tua. Saya pasti akan membantu Anda memenuhi keinginan ini. Maka saya bisa yakin. Lin Tua, bukankah seharusnya kamu minum obatmu? Tidak ada hambatan, tidak masalah. Nona Su, dengan tubuhku. Dia mungkin tidak akan bertahan berhari-hari. Lin Tua, tolong jangan katakan hal seperti itu. Orang-orang menjadi tua, menganggap enteng hidup dan mati. Saya hanya berharap sebelum saya pergi, Anda dapat melihat artefak ini. Kembali ke tanah air. Lin Tua, jangan khawatir, Anda pasti akan. Dalam kehidupan ini, itu semua untuk melindungi peninggalan budaya ini. Sekarang mereka akhirnya bisa dibawa pulang. Saya dapat mengatakan bahwa saya telah melakukannya dengan adil kepada ayah saya. Para pemimpin, para ahli. Bagaimana dengan ini? Ini adalah daftar koleksi Tuan Lin. Sebanyak 327 artefak. Di antara mereka, 68 adalah peninggalan budaya kelas 1. Ada 112 peninggalan budaya kelas 2. Nona Su, Anda bisa yakin, Tuan Lin benar-benar ingin menyumbang. Saya menghabiskan seminggu dengan Tuan Lin. Ketulusannya tidak diragukan lagi. Ayahnya berpartisipasi dalam relokasi peninggalan budaya ke selatan. Artefak ini telah dilindungi selama beberapa dekade. Semua demi satu hari. Mampu membawanya pulang. Jika artefak dalam daftar asli, nilai itu tidak terukur. Kuncinya adalah patung ini. Dinasti Shang Perungguding. Jika itu benar, itulah harta nasional di antara harta nasional. Masalah ini sangat penting. Kita harus menangani ini dengan hati-hati. Nona Su, Anda dapat membawa ahli kami. Pergi ke Bay Area secara langsung. Penilaian, identifikasi, tentu saja Anda bisa, kata Lin. Para ahli selalu dipersilakan untuk memberikan penilaian. Baiklah. Lalu ayo pergi, segera atur tim ahli. Ya Tuhan. Mangkuk Kilnru ini utuh sempurna. Ini ditulis oleh Sang Siluan dari dinasti Song Utara. Salinan, sepanjang sungai selama festival ini. Salinan ini sebenarnya berasal dari dinasti Ming. Tak ternilai harganya. Saya perlu memeriksa ding ini dengan hati-hati. Guru Lin. Wali ini. Tidak diragukan lagi ini adalah artefak dinasti Shang yang otentik. Ini adalah sesuatu yang telah saya lihat. Wali Qinggang yang paling berharga. Para ahli. Anda telah melihat barang-barang itu. Saya tidak berbohong, bukan? Tuan Lin. Anda dapat menyumbangkan artefak ini ke negara tersebut. Dia adalah pahlawan besar kerajaan Huaxia. Artefak ini awalnya milik negara. Kami hanya memegangnya untuk sementara. Tuan Lin. Tubuh Anda. Saya harus melihat mereka naik pesawat dengan mata kepala sendiri. Ayah. Apakah Anda melihat itu? Mereka akhirnya pulang. Tuan Lin. Anda menempatkan peninggalan budaya bernilai puluhan miliar menyumbang ke negara secara gratis. Apakah Anda menyesalinya? Saya tidak menyesal. Ini memungkinkan artefak ini untuk kembali ke rumah. Saya merasa nyaman. Uang adalah semua harta eksternal. Berkontribusi pada bangsa. Dalam kehidupan ini, itu sepadan. Sekarang, Direktur Li, silakan hubungi Tuan Lin. Sertifikat donasi akan diterbitkan. Tuan Lin. Anda menyumbangkannya secara gratis. 327 peninggalan budaya yang berharga. Di antaranya adalah Ding Perunggu dinasti Shang. Harta karun yang langka. Perbuatan lurus Anda akan dilakukan. Tercatat dalam sejarah. Di bawah ini adalah Miss Su Li. Dianugerahi medali kontribusi khusus untuk perlindungan peninggalan budaya. Miss Su Li. Hal ini memungkinkan kembalinya peninggalan budaya. Dia telah berpartisipasi dalam pengembalian peninggalan budaya berkali-kali dan pekerjaan penilaian dan restorasi. Terima kasih, Miss Su Li. Terima kasih, Nona Su. Lin Tua, inilah yang harus saya lakukan.